Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak bunda semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sore bunda. Baik bu. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Iya bunda. Perkenalkan nama bunda, Bunda Mita Amanda, anak-anak bunda yang bunda sayangi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Di sini Bunda ingin bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya sendiri. Anak-anak Bunda ada yang tahu nggak siapa nama anak Nabi Ibrahim? Kami Siapa, Mikail? Nabi Ismail. Ya, betul. Kasih semangat dulu buat Mikail. Bunda mulai ya ceritanya. Iya bunda. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertamanya bernama Sarah. Istri keduanya bernama Hajar. Sarah melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak dan Hajar istri keduanya melahirkan anak laki-laki yang bernama Ismail. Istri pertama Ibrahim merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada Ibrahim untuk dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak segera menurutkannya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail anaknya pindah ke Mekah. Ismail saat itu masih menyusui. Pada saat itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh yang sangat melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di padang pasir yang tandus. Saat itu sunyi dan terik matahari yang menyengat di kulit, dan tak ada satupun orang di sana kecuali mereka. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu. Ia merasa rindu kepada Ismail dan istrinya. Beberapa kali ia mengirim utusan kepada utusannya untuk melihat istri dan anaknya. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa istri dan anaknya baik-baik saja, ia merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali tetap dan bertempat tinggal di Mekah. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun menyusul atau berangkat ke Mekah untuk bertemu kepada anaknya Ismail dan Hajar. Sekiranya mereka jumpa di padang Arafah. Pada saat itu anak dan istrinya sedang mengembala kambing yang begitu banyak. Dalam perjalanannya ke Mekah, setelah mengembala ternak kambing, mereka beristirahat di Musdalifah karena mereka kelelahan dan akhirnya mereka ketiduran. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpinya, ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak kesayangannya itu
untuk dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim kepada Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar hatinya tanpa begitu beratnya. Demi rasa cinta kepada Allah, ia mengatakan kepada Ismail, "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu untuk sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas," kata Nabi Ismail. Di samping Ibrahim, iblis mencoba membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyat ia tolak begitu saja. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana Ismail mengenakan kain penutup mata yang berwarna hitam, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail digantikan menjadi seekor kambing yang sangat gemuk oleh malaikat Jibril pada saat itu. Selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya aku gantikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, atau disebut juga Hari Raya Idul Adha. Ya. Dan sampai sekarang dirayakan oleh umat Muslim. sebagai Hari Raya Idul Adha, dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melaksanakan kurban di Madinah atau di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari cerita Bunda. Apabila banyak kesalahan, Bunda mohon maaf kepada anak-anak. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi